When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, and through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Oke guys, so melalui video ini semuanya merasa terberkati, amin. Pada hari ini kita mau merayakan Natal di Next Gen melalui tema kembali. Tema ini itu adalah mengingatkan kepada diri kita masing-masing. When we sad, when we happy, di saat kita putus asa, kita mau selalu kembali kepada Tuhan. Karena Dia adalah kehidupan di dalam kita, amin. So teman-teman, kita akan nyanyikan satu lagu ini. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, it's okay. Ada teksnya di kanan atau di kiri maupun di depan. Biarkan lagu ini jadi lagu yang meremehkan hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama sekali lagi. Let's worship Him. Bring your heart to Him. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going to the storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the winds upon me out. You crossed an ocean, so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right Come on, now. sing Jireh. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. So I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough. I wanna forget how I feel right now on the mountainside. I can see so clear what it's all about. Stay by my side when the sun goes down.
So I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. So I will be content in every circumstance. So I will be content in every circumstance. So I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Kami mau selalu kembali kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan tempat perlindungan kami ya Bapa. Coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've created. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Berikan kemuliaan terbaik ke Tuhan kita. Come on, let's sing. Let the music fade, all is stripped away, and I'm simply kind, longing just to breathe.
Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Come on, next can sing it. Worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve all the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place, Lord. You alone deserve our praise. Be exalted now as your glory fills this place. As your glory, you're the once again say, be exalted now in the heaven. As your glory fills this place, you alone deserve our
Dia. Puji Dia. Lift your voice next again. Dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari tinggikan Dia lebih lagi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Come on, let's lift your hands and sing it. Sembah dan puji. Lift your voice to Him. Dan puji Kau yang layak disembah. Puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan Puji nama Yesus. Lift up your hands. Oh Yesus. Biar kita lebih sungguh-sungguh lagi sambil kita angkat tangan kita semuanya. Sembah Tuhan Yesus, katakan sembah dan puji. Kami memuji-Mu Tuhan. Raja kami, Tuhan kami, Allah kami yang kami naikkan, yang kami agungkan. Oh, puji Dia Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia. We worship You, Lord. We praise You, Lord. Hallelujah. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah kami sembahkan dan puji Dia Sang Raja. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau berhenti menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan, karena kami cuma mau merayakan Natal Tuhan. Tapi sepanjang hidup kami, apapun kondisi kami Tuhan, baik ataupun buruk, di dalam masa pencobaan ataupun dengan sukacita, kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan berkomitmen untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Karena kami percaya apapun yang kami naikkan di tempat ini sepanjang hari-hari kami Tuhan, itu adalah rasa ucapan syukur kami terhadap apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan.
Terus Tuhan urapi setiap kami, bentuk hati kami dan hidup kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan menjadi anak-anak-Mu, anak-anak muda-Mu yang Engkau pakai lebih dahsyat lagi untuk memberikan dampak yang baik di lingkungan kami, di keluarga kami, atau di teman-teman kami Tuhan. Terus Tuhan beracara di tempat ini, di cara Christmas service next gen Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini, biar Tuhan kami datang, bukan sekedar cuma datang merayakan acara event-event yang biasa, tetapi kami berharap Tuhan ada perubahan yang baik yang terjadi dalam kehidupan kami setelah kami pulang setelah acara ini Tuhan Yesus. Bahkan setiap hati kami, buka telinga kami dan mata kami Tuhan untuk menerima firman-Mu dan mendengar isi firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur bersama saya. Kemari kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara teman-teman. Saudara boleh berduduk teman-teman. I'm very grateful pada hari ini, saya bersyukur melihat tadi sebuah video yang sungguh luar biasa ya, yang dibuat oleh teman-teman. Saya tersentuh juga. Kalau dari segi sudut pandang desain itu sangat dramatis. Tetapi kalau kalian mengikuti secara momennya atau apanya, saya hampir meneteskan air mata. Saya percaya teman-teman bukannya harus terharu, harus nangis ya, tetapi that's life. Itu hidup. Seringkali kita katakanlah jatuh, atau kita menjauh atau jauh dari Tuhan. Seringkali kita tersesat, bahasa anak muda sekarang. Seringkali kita nggak tahu arah kita mau kemana. Itu adalah perjalanan hidup yang normal sebagai manusia, apalagi sebagai anak Tuhan. Dan paling sering terjadi adalah setiap mau masa-masa kejatuhan kita, itu semuanya ada sebabnya teman-teman. Semua ada sebabnya. Semua ada bukan masalah ya, ada alasan pertama kali kenapa ada kejatuhan. Kenapa kalau dari film itu ada yang namanya perjudian, ada yang di video tadi ada yang namanya mabuk-mabukan, dan sampai dipukulin. Dan juga kenapa harus dipukulin kadang-kadang? Apakah manusia sekasar itu sekarang ini? Apakah cuma masalah kecil harus berantem sekarang? Apakah cuma senggolan dan toelan kecil harus tersinggung? But that's life. Itu adalah kenyataan yang kita hadapin hari ini. And it's okay about that. Alasan yang saya mau jelaskan, beberapa alasan simple kenapa kita jatuh dalam dosa paling gampangnya adalah pertama karena kita sering kecewa. Kita tersinggung dan kita kecewa. Entah sama apapun itu juga. Mungkin juga di dalam rumah dan dalam keluarga kita. Seringkali apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Hubungan kita sama anak dan orang tua, seringkali orang tua mengajarkan kita dan mendidik kita dengan cara yang kasar, mungkin aja ada yang seperti itu, pasti banyak. Mungkin aja dalam relationship ada yang disayang, ada yang tidak disayang. Kenapa si dedek lebih disayang sama orang tua dan saya enggak, dan sebaliknya. Di situ adalah contoh-contoh akar-akar di mana kita bisa jatuh dalam dosa. Kekecewaan, kekesalan, kemarahan. Dan kata-kata yang selalu saya keluarkan adalah, boleh di-share slide-nya, it's okay to be not okay. It's okay to be not okay. Gak kenapa-kenapa kalau hidup kalian ada masalah. Tetapi bagaimana caranya kita berbalik dari yang tidak oke menjadi oke. Setuju teman-teman? Amin. Ada beberapa poin-poin yang saya akan sharingkan pada saat ini. Di mana
kita bisa berbalik daripada hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita bisa harus mencari Tuhan yang pastinya. Poin yang pertama, God is in control. Ingat, dalam kehidupan kita, ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Slide-nya boleh keluarkan, kita baca ayatnya yuk. Roma 8 ayat 28 sama-sama, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, apapun keadaan yang kita jalanin, seperti halnya film tadi, itu mungkin bukan rencana Tuhan yang original. Mungkin Tuhan tidak merencanakan Jordan itu harus minum minuman keras. Tuhan tidak merencanakan Jordan itu bermain judi sampai harus bangkrut. Itu ceritanya seperti itu ya. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan Jordan, benar kan karakternya Jordan ya, itu akan tenggelam dan jatuh sampai harus mungkin aja meninggal waktu digebukin di atas atap. Mungkin aja Tuhan memberikan nyawa, masih memberikan kekuatan untuk bangkit berdiri. Itu mungkin ada rencana Tuhan dan Tuhan yang kontrol. Make sense gak? Seringkali kalau kita di mobil ada chance untuk kecelakaan, tiba-tiba kita bisa banting setir dan pernah gak mengalami seperti itu? Kalau saya kayaknya cukup sering berkali-kali dari zaman saya kecil ya. Dan percayalah, kadang-kadang Tuhan itu ada kontrol Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu kita terjatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Waktu kita terjatuh, Tuhan pasti akan menurunkan tangannya untuk membangkitkan kita. Amin. Saya percaya di sini waktu kita mengalami masa-masa seperti itu, jangan pernah merasa Tuhan itu jauh dari kita. Dan pastikan kita sadar pada hari ini. Sadar, kata-katanya sadar. Apapun yang kita masih jalani hari ini, itu masih ada tanggung jawab, bukan tanggung jawab, itu masih ada tuntunan Tuhan Yesus. Apapun masalah kalian, apapun situasi kalian, kalau di rumah masih gak enak suasananya, itu masih di dalam rencananya Tuhan. Amin. Waktu kalian masih mempunyai hubungan yang kurang baik sama orang tua, itu artinya Tuhan masih memberikan kalian kesempatan untuk mencintai dan mengasihi orang tua kalian. Tuhan akan urusin nanti orang tuanya mau berubah atau enggak, it's not your part. It's God's part, tinggal kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang ngurusin hati orang tua kita. Tapi posisi kita tahu setelah gini, mungkin setelah sharing saya, kita tahu Tuhan mengontrol setiap kehidupan kita. Rubah hidup kita. Apa yang salah, apa yang gak baik, rubah hidup kita. Amin. Amin teman-teman. Nah yang kedua, Amsal 3 ayat 5-6 kita baca yuk sama-sama. Amsal 3 ayat 5-6, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. God is with you. God is with you. God is with all of you and me of course. When you can see His plan. Ada yang ngerti bahasa Indonesianya? Saya percaya semua ngerti ya. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Meskipun kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau rencanakan buat kita. Apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita, kita gak bisa lihat. Tetapi Tuhan masih ada. Ini saya selalu katakan kalau di anak muda atau teman-teman di sepantaran saya atau sharing-sharing yang di atas kalian yang lebih dewasa. Seringkali kita memaksakan
jawaban kita terhadap jawaban yang A. Tuhan, masalah saya, masalah yang A. Maka itu saya maunya jawabannya adalah jawaban A. Seringkali kita memaksakan diri kita untuk memaksakan Tuhan memberikan jawaban yang A. Ya apa enggak? Padahal Tuhan Yesus sudah menyiapkan jawaban kita yang di B. Tapi seringkali kita selalu memaksakan diri kita, Tuhan, masalah saya minum alkohol. Bagaimana saya harus mencoba merubahnya? Ya Tuhan, saya mau datang ke klub, tapi saya mau minum es teh manis aja. It doesn't like that. Padahal Tuhan bilang, jauhilah dari tempat-tempat, misalnya itu diskotik atau apa. Tempat-tempat seperti itu. Dan itu yang seringkali kita harapkan dari apa yang kita mau. Jawaban-jawaban yang kita paksakan kepada Tuhan sehingga kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan kepada kita. Dalam pelayanan kita, kita memaksakan apa yang menjadi kita mau. Dalam sekolah kita memaksakan apa yang kita mau lakukan suka-suka kita. Padahal di situ semua ada aturannya. Amin. Gak mungkin saudara-saudara, teman-teman mau ke sekolah, di sekolah kalian belajar suka-suka kalian, kurikulum kalian bikin sendiri. It doesn't like that. Terus kalian memaksakan untuk naik kelas. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan yang baik, yang jauh lebih baik dibanding kita. Dan seringkali kita tidak bisa melihat itu karena kita menutup diri kita. Saya kasih contoh simple ya. Saya buka kacamata saya. Saya memaksakan, saya nggak pakai biasa. Saudara notice nggak? Teman-teman notice nggak di next gen ini? Saya akan merubah ke iPad sekarang. Tapi dulu pakai apa? Ada yang tahu? Pakai laptop. Karena saya taruh tulisannya gede-gede. Saya mau memaksakan seperti itu, saya nggak akan kebaca, saudara-saudara. Saya nggak bisa baca. Yang ada tulisan di sini, saya nggak kebaca nih sekarang. Tetapi saya paksakan, saya mau tetesin obat mata yang hebat, canggih pun, ya, merek apapun yang ada di dunia ini, it doesn't work like that. Maka dari itu, saya menurunkan value saya, bukan value saya ya, saya menurunkan ego saya untuk memakai kacamata, supaya saya bisa ngeliat jelas tulisan sekecil apapun. Nah, seringkali kita memakai cara pikir kita sendiri, sudut pandang kita sendiri untuk menyelesaikan masalah. Amin. Kita berharap ya sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kita pandangan yang jelas buat kita semua. Amin. Poin yang terakhir. Poin terakhir adalah kita baca Mazmur 37 ayat 5. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. When we feel it's over, it's a beginning to God. Seringkali waktu kita bermasalah, seringkali waktu kita jatuh dan kita sudah digebukin ya, kayak Jordan tadi sampai berdarah-darah. Meskipun darahnya di sini, plasternya di sini, darahnya tapi di sini. Saya ngelihat Kristo kemarin taruhnya di hidung kok nggak keluar ya darahnya ya. Tapi it's a good one, it's a good movie. Baru kali ini saya mengagung-agungkan film buatan Nathan ya. It's a good one. Seringkali waktu kita di atap seperti itu dengan posisi yang sama, dengan situasi yang sama, kita merasakan hidup kita sudah habis. Segala macam cara kita udah lakukan, segala macam cara kita udah mau ubah, tetapi sepertinya tidak ada perubahan, teman-teman. Disitulah pengharapan kita mulai terbentuk. And it's a beginning to God to change our lives.
Maka dari itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh dan rela hati. Saya nggak tahu ada berapa masalah dalam hidupan kalian yang membuat kalian pusing, membuat kalian kesel dan marah. Tapi waktu kita memberikan harapan kita kepada Tuhan dan mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, it's a beginning to God to heal you. Itu adalah permulaan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Saya juga ada pergumulan saya pribadi. Saya rasa yang tua, yang lebih senior dibanding kalian sini, punya pergumulan pribadi. Seringkali juga kita jauh dari Tuhan dan pakai cara kita sendiri. It's okay to be not okay. Saya cerita ya, saya sharing. 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu, saya di gereja ini mengurusi tim praise and worship. Dan seringkali waktu saya diberikan tanggung jawab, saya mempunyai beberapa keidealisan saya dengan cara saya berorganisasi. Dan kadang-kadang waktu itu tidak berjalan dengan baik dan ada masalah dan ada bentrokan segala macam. Bentrokan itu bukannya, ini ya teman-teman ya, bentrok itu bukan berantem tonjok-tonjokan. Tapi kadang-kadang cuma kata-kata simple yang menyeltik, yang kadang-kadang menyakitkan hati aja. Tapi kata-katanya simple loh. Saya mengurusi menjadi leader worship di tempat ini 2 tahun. Tapi saya sharing sama rekan saya which is Tante Mevi kalau kalian tahu di tempat ini. Saya cerita, I'm not okay, Ci. Saya lagi gak okay. Saya ada di sini, saya worship, saya pimpin pujian, tetapi saya lagi kehilangan fokus. Saya lagi nggak tahu mau kemana. Dan Cimevi waktu itu bilang Cimevi yang ada di gereja ini bilang ke saya, it's okay Di, ini lagi masa-masa Tuhan memulihkan dan membentuk hati kamu. It's okay, ada masa-masa kita lagi jatuh. Jalanin aja, itu proses kok. Yang penting bangkit. 2 tahun berlalu, semangat saya sampai hari ini meningkat terus. Kenapa saudara-saudara? Karena ada sosok orang-orang yang menjadi support system saya. Siapa yang menjadi support system saya? Saya cuma ketemu 3. Ada family, ada mentor, dan ada untoxic friends. Ada keluarga, ada mentor, dan ada teman-teman yang tidak menjadi toxic. Percuma punya teman tapi toxic, it's just the same thing. Setuju? Tambahnya umur, saya juga bertambah up kalau ada masalah sekarang. Saya cerita ke orang tua saya cerita ke istri saya. Supaya kita mempunyai jawaban. Kita dibantu. Tentunya harus membuka hati dulu kepada support system. Kenapa ada tulisan mentor di situ? Karena keluarga bukan satu-satunya jawaban juga, bukan mutlak, tetapi ada mentor-mentor, guru-guru yang kita percayakan juga. Amin. Yang di Next Gen ada Ciiren, ada Kogen, ada Kaputra, ada Ko Victor yang selama ini membantu Next Gen. Ada kita semua. Tinggal kita mau terbuka enggak untuk menceritakan apa yang menjadi problems kita, apa yang menjadi masalah kita. Amin. Bentuklah supporting system itu membantu diri kalian. Karena itu penting. Amin. Mau saudara-saudara mempunyai supporting system yang baik? Ayat terakhir yang saya akan sharingkan, ayat yang tadi sudah keluar, Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya.
Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat ini dikatakan berbalik kepada Tuhan. Next Gen pada malam ini judulnya kembali. Kita harus kembali kepada Tuhan. That's the thing, the only thing. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah sadar. Itu yang mesti kita lakukan juga. Kita sadar, kita butuh Tuhan. Kita harus sadar, kita harus menyembah Tuhan. Kita harus sadar waktu kita worship, kita harus sungguh-sungguh. Gak bukannya angkat tangan itu sungguh-sungguh. Tetapi waktu itu kita memberikan hati kita untuk menyembah. That's the point of the worship. Amin. Saya akan tutup dalam sebuah kesaksian. Ya, kesaksiannya lately. Berapa bulan lalu, bisnis saya dicobai oleh Tuhan atau oleh dunia inilah. Tempat saya kerja, tempat saya bisnis, itu di Kemalingan, teman-teman. Kemalingan. Barang yang dicuri, yang sudah keluar dari tempat saya bekerja, nominalnya hampir seharga 2 mobil. Gede ya? Aduh lagi. Itu jam 5 saya dapatin infonya, dan pada situ saya langsung datang. Ternyata ketahuan saudara-saudara, teman-teman, yang nyuri itu ketahuan. Ketahuan sama tetangga sebelah lagi bangun pagi lah intinya, dan lagi mau berdoa. Sehingga semua apa yang diambil dari tempat kantor saya itu ditinggalkan di jalan raya. Jadi barangnya sudah keluar dari tempat kantor dan sudah ada di berjalan raya. Singkat kata, cerita sudah balik lah. Ternyata waktu saya hitung-hitung, waktu sebelum beres nih semuanya, saya hitung-hitung kerugian yang saya dapat dari foto-foto yang saya dapetin jam 5 pagi. Kira-kira 2 mobil nih. Ya, enggak 2 mobil ya. Kira-kira 4 mobil. Ya, kira-kira 4 mobil nominalnya. Mahal ya, mobil kalian kira-kira 4. Itu value-nya aja, nilainya. Belum kerugian yang lain. Ternyata si penjahat itu meninggalkan semua barang-barangnya, teman-teman. Meninggalkan barang-barangnya semuanya. Dan akhirnya singkat kata baliklah semua. Dibalikin semuanya masuk ke dalam. Tahu gak yang hilang apa teman-teman? Yang hilang cuma handphone 1. Hebat gak Tuhan kita? Saya pun gak terpikirkan. Ya maksudnya terpikirkan juga. Saya pun gak terpikirkan kalau ini rencana Tuhan. Ya, ini keajaiban Tuhan. Memberikan saya dan perusahaan saya, Tuhan memberkati dan melindungi. Ceritanya sampai situ ya teman-teman ya. Saya itu belum terpikirkan. Nah, beberapa waktu kemarin saya dan papa saya, gembala di tempat ini, Om Himawan, pergi dan ketemu temannya papa saya, dan waktu itu pulang saya cerita, saya juga lupa. Belum menceritakan ini ke papa saya. Menceritakan, ya singkat kata banyak cerita-cerita dan sharing-sharing yang saya ceritakan dalam perjalanan saya pulang ke rumah. Tahu nggak apa yang dikatakan papa saya? Ini saya simpulkan ya. Ini adalah buah-buah karena saya setia dalam pelayanan. Kita nggak pernah, ya exactly papa saya ngomong tapi konteksnya luas, tapi disimpulkan. Ini adalah buah-buah karena kamu setia dalam pelayanan dari kecil. Kalau dari kecil saya urutkan, itu saya dari SMP atau SD saya udah melayani. Dari menjadi dancer, menjadi pemusik, menjadi singer, OL, choir, semuanya. Dan saya tidak pernah merasa pelayanan itu menjadi beban saya. Kuncinya apa?
Kata-katanya, ini adalah buah-buah karena kamu melayani dari kecil. Saudara-saudara, teman-teman. Waktu ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Waktu ada kesempatan untuk memberkati teman-teman kita melalui pelayanan kita. Teman-teman jangan ragu-ragu untuk mengambil kesempatan itu. Amin. Bukan artinya disuruh apa aja mau, bukan itu ya. Ntar disuruh yang aneh-aneh kalian mau juga, bukan. Tetapi waktu itu adalah kesempatan kalian dengan skill kalian, dengan kemampuan kalian. Apa yang kalian punya, kalian bisa nyanyi, kalian bisa bermain musik, kalian bisa mendesain, bisa sekarang keren banget videografi. Kalian pelayanan pada Tuhan. Seringkali disuruh datang jam 6:30 malam, kalian usahakan sebaik mungkin untuk datang. Seringkali disuruh weekend untuk pelayanan, kasih yang terbaik buat Tuhan waktu weekend. Yang terbaik bukannya wajib, tetapi kalau tidak ngapa-ngapain, datang. Jangan punya banyak alasan yang gak masuk akal untuk tidak melayani Tuhan. Yang udah males-malesan sekarang, kembali, balik, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Yang udah meninggalkan gereja, yang udah meninggalkan pelayanan, yang sudah menyakiti hati teman-teman kita yang pelayanan, minta ampun sama Tuhan. Kita kembali sama Tuhan. Teman-teman mau? Mari kita bangkit berdiri yuk. Saya udahi sharing saya. Thank you Jesus. Teman-teman, di waktu yang indah ini, mari kita pejamkan mata kita. Ambil waktu ini yang indah ini untuk berdoa. Pakai waktu ini untuk berdoa. Apa yang telah kita lakukan, kesalahan apa yang kita lakukan. Seringkali kita kecewa. Seringkali kita marah. Sehingga kita jauh dari rencana Tuhan. Sehingga kita menjauh dari apa yang Tuhan mau. Just pray to God. Apapun doa kalian. Thank you Jesus. Dan satu-satunya jawaban itu cuma kasih Tuhan Yesus yang harus yang kita dapatkan. The love of God yang kita perlukan. Thank you Lord. Thank you Jesus Lord. Kami ingin berbalik kepada Engkau Tuhan. Pegang hidup kami dan sentuh hati kami Tuhan. Untuk menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang memberikan dampak yang luar biasa buat teman-teman kami, keluarga kami, sekitar kami Tuhan. Let's sing this song. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Sing this song alone. And hold
Your Spirit leads me on by the power of Your love. Kita sungguh-sungguh dari awal. Lord, I come to You. Lord, I come to You. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in You. Lord, I come to know God. Lord, I come to know the weaknesses I see. Biarlah Tuhan, semua kelemahan kami Tuhan, kami bawa kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau jauhkan Tuhan Yesus. By the power of Your love, hold me close and hold me close. Let Your love surround me. Bring me near, draw me to Your side.
draw me to your side. Yes, I will. I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. I will soar with you, Lord, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh Andi Tuhan. Kami percaya Tuhan di momen hari ini Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan, menjamah kami, Roh Kudus yang memberikan pengertian atas setiap kami anak-anak muda-mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami menyadari betul Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendiri di dunia ini ya Bapa. Engkau selalu ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, sore hari ini Tuhan, lebih lagi Tuhan kami mau kembali Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau telah menetapkan jalan setiap kami. Karena kami tahu Tuhan Kau telah merancangkan masa depan yang damai sejahtera atas setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, Kau menetapkan masa depan yang gilang gemilang atas setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sore hari ini anak-anak muda di tempat ini, kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami. Mari teman-teman persiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini ditunjukkan untuk teman-teman yang percaya dan berusia 12 tahun ke atas. Dan kita percaya pada sore hari ini, dengan kita makan tubuh dan minum darahnya, bersama-sama di tempat ini, kita percaya, kita renungkan apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat. Kita percaya Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk setiap kita, darahnya menyucikan. Oleh karena itu teman-teman semua, mari kita masuk perjamuan kudus dengan cara yang benar. Kita siapkan hati kita. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Tuhan ubahkan setiap kami ya Bapa. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord. Oh ya darah bala. Sore hari ini Tuhan kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang tahu Tuhan jauh kedalaman hati kami Tuhan. We need you Lord, we need you Jesus. Oh ya darah bala. Teman-teman sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, sore hari ini kalau Tuhan ingatkan, kalau Roh Kudus ingatkan teman-teman di tempat ini, akui setiap kesalahan dan dosa-dosa teman-teman. Ini saatnya kita untuk kembali kepada Tuhan. Ini saatnya kita untuk kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat, tapi hari ini adalah saatnya kita kembali kepada Tuhan. It's all about
kasih Tuhan. It's all about you Lord. Bukan tentang kami Tuhan, bukan tentang kehebatan kami Tuhan, bukan tentang kepintaran kami Tuhan, tapi semua tentang Engkau Yesus yang beracara dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Bapa, sore hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Mari teman-teman kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur lebih lagi. Oh ya darah bala 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 bala. Ucapan syukur. Oh sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah Yesus. Syadara bala 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 bala, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syadara bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau lihat Tuhan anak-anak muda-mu di tempat ini ya Bapa. Kau lihat hati kami Tuhan, jauh kedalaman hati kami Tuhan. Bahwa kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan untuk berubah Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan karena kami tahu Tuhan daging kami lemah Tuhan. Tapi kami percaya kami punya roh Tuhan yang menguatkan setiap kami. Kami punya Engkau Roh Kudus yang selalu mengingatkan, mengarahkan setiap kami. Yang selalu menghibur setiap kami. Sore hari ini kami buka hati kami. Kami undang Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kami. Ubahkan setiap kami Tuhan. Ubahkan setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya Bapa, lewat momen perjamuan kudus ini Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan. Bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kami ini sungguh roh yang besar Tuhan. Selama ini kami anggap hal-hal mustahil Tuhan, itu menjadi mungkin hari-hari ini ya Bapa. Kalau selama ini kami terbelenggu, kami punya dosa favorit yang berulang-ulang Tuhan, kami gak bisa keluar Tuhan. Kami terbelenggu dengan dosa Tuhan. Tapi sore hari ini Tuhan kami percaya Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau Tuhan. Tidak ada satupun kuasa lagi, kuasa-kuasa dosa roh jahat yang membelenggu kami, hancurkan patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami sudah dimerdekakan, kami anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Oke guys, kita akan memasuki candlelight. So, siapkan lilin kalian yang sudah tersedia. Boleh kita nyalakan lilin kita.
Oke, mungkin saya undang untuk Genesis, Iren, Andrew, Arli, semua. Mari kita sama-sama hari ini kita akan menyalakan lilin. Ya. Kita percaya hari ini kita peringati ya kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang menebus dosa kita semua. Amin. Amin. Ya, jadi Natal ini bukan sekedar party, pesta, kado dan sebagainya. Tapi satu hal, setiap Natal ini kita peringati dengan momen yang luar biasa di mana kita mengingat bagaimana Tuhan begitu baik atas setiap kita. Bagaimana Dia datang ke bumi, menebus dosa setiap kita. So, jadi keselamatan yang kita terima saat ini itu bukan gratisan, saudara. Tapi itu ditebus, dibayar lunas dengan darahnya. Amin, teman-teman. So, jangan sia-siakan masa muda kalian. Dari hari ini kita sharing tempat ini, kita dapatin sesuatu, firman disampaikan, itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan itu boleh merubahkan kehidupan kita sehingga kita tidak sama lagi. Amin. Mari kita nyalakan lilin Natal ini dan kita renungkan. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices all night, divine all night, when Christ was born, all night, divine all night divine. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dari lahir Tuhan sampai dengan hari ini, Tuhan begitu baik atas kehidupanku Tuhan. Aku tahu Tuhan mungkin di dalam perjalanan banyak sekali aku mengecewakan Engkau Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam renungan Natal ini Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan Tuhan karya penebusan-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, di malam hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau kembali ke jalan yang benar Tuhan. Kami mau kembali ke jalan yang Engkau tetapkan atas setiap kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami jauh dari Engkau. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami tidak mau mendengarkan perintah-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami menjadi anak yang bebal Tuhan. Tapi malam hari ini kami bertobat Tuhan. Kami mau datang mencari Engkau lebih lagi Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan, kami mungkin gak sanggup Tuhan berjalan sendirian. Dan disitulah Tuhan, kami menyadari Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. We need You Lord, lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segala berkat, harta permata yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu yang memulihkan, menyembuhkan, melepaskan setiap kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu yang menguatkan setiap kami ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini kami percaya berikan kami terus kepintaran, kecerdasan ilahi Tuhan. Sehingga kami boleh berhasil dalam studi kami. Kami boleh berhasil Tuhan dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa buat kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan.
Kami tahu Tuhan, kami pernah jatuh. Kami tahu kami pernah jauh dari Engkau. Tapi saat ini Tuhan, Engkau ada jalan bersama dengan kami Tuhan. We love you Lord, we love you Jesus. Mari malam hari ini teman-teman ambil waktu sejenak. Bicara pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Berdoa. Yes Jesus. The stars are brightly shining. It is the light of a dear Savior's birth. Lay the world in sin and never pining to keep the peace and the soul felt its worth. The thrill of the weary world rejoices, for yonder a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, all night divine. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan 2023 Tuhan akan kami masuki Tuhan. Dengan kami lebih sungguh lagi Tuhan di dalam Engkau. Dengan kami mau lebih lagi Tuhan mencari Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami mau lebih lagi mengandalkan Engkau. Karena kami percaya Engkaulah harapan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh ditiup lilinnya? Oke teman-teman, lilinnya boleh ditiup. Mari kita siapkan hati kita mau sama-sama membuka hati kita untuk menerima berkat. Tuhan kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur buat Next Gen di tempat ini Tuhan, berkati siap anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati juga Iren Genesis Tuhan yang memimpin Tuhan. Kami percaya ya Bapak setiap tim yang ada, kami bersyukur buat hari ini kami sungguh bersuka cita Tuhan. Luar biasa 2022 ini kami sudah lewati. Dan kami sangat percaya dan optimis Tuhan kami masuki 2023 Tuhan. Kami akan melihat rencana Tuhan yang begitu luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan bawa terus Next Gen di tempat ini Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Dan kami rindu Tuhan melihat jiwa-jiwa boleh dimenangkan di tempat ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan melihat jiwa-jiwa anak-anak muda boleh bertumbuh Tuhan. Semakin cinta dengan Engkau ya Bapa. Dan dia boleh menjadi berkat, boleh menjadi dampak dimanapun ditempatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Mari teman-teman angkat tangan dan arahkan hati. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta pasangan manis dengan Roh Kudus yang menyertai, menuntun, menghibur kita. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita semuanya sudah menerima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Merry Christmas.